Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan, mereka perlukan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas tentang kuasa kebangkitan Kristus yang menjadikan kita sebagai pembawa kabar baik. Dan segeralah pergi, lalu katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Dia sudah bangkit dari kematian.
Dan lihatlah, dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Galilea secara harafiah berarti sirkuit distrik, yaitu perjalanan keliling, daerah atau lingkungan. Ada banyak tempat yang indah di dunia dan salah satunya adalah danau di Galilea. Di hari pertama kebangkitan Tuhan, dia memerintahkan murid-muridnya untuk berkumpul di Galilea. Mengapa Galilea? Mengapa bukan di Bethlehem, tempat kelahirannya? Mengapa di Galilea? Mengapa bukan ke Nazaret, tempat dia dibesarkan? Atau mengapa bukan di Sungai Yordan, tempat dia dibaptis? Mereka pergi ke Galilea agar murid-murid Yesus menemukan kembali panggilan mula-mula, yaitu panggilan menjadi penjala manusia. Bukan kebetulan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk menjadi penjala manusia di Galilea. Sehingga mereka ketika di Galilea itu mereka alami transisi kehidupan, perubahan orientasi kehidupan, yaitu hidup untuk Tuhan. Di Galilea mereka meresponi panggilan, pilihan Yesus, dan semua itu mengubah tujuan hidup mereka dan membuat hidup mereka menjadi lebih bermakna. Di Galilea mereka meresponi pilihan Tuhan untuk meninggalkan yang namanya comfort zone. Dari penjala ikan beralih menjadi penjala manusia. Di Galilea Yesus bukan hanya telah memanggil murid-muridnya, tetapi di tempat yang sama, Yesus juga telah menunjukkan kuasa kebangkitannya yang mentransformasi mereka, mengubah kehidupan murid-muridnya. Yesus sendiri yang memulihkan hati Petrus dan murid-murid yang lain. Dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Murid-muridnya menganggap bahwa diri mereka tidak layak melayani karena telah bersikap pengecut, penakut, dan mereka telah kehilangan harapan. Akhirnya di Galilea mereka dipulihkan, mereka dibentuk kembali menjadi duta-duta Kristus. Di dalam Kristus, setiap kita adalah penjala manusia. Suatu mandat yang dikerjakan karena kita mengasihi Yesus Tuhan. Dunia yang berdosa ini membutuhkan juru selamat. Mereka membutuhkan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Bila saudara ke Dakota Selatan di Amerika, saudara akan dapat melihat suatu mahakarya seni patung yang sangat menakjubkan yang dikerjakan seorang pemahat yang sangat piawai yang bernama Gutzon Borglum. Borglum telah menghasilkan suatu mahakarya seni yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, yaitu memahat 4 wajah Presiden Amerika, yaitu wajah George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan Theodore Roosevelt pada bukit karang yang disebut dengan Black Hills. Untuk memahat patung-patung tersebut, Borglum dan teman-temannya mereka bergelantungan dengan tali di ketinggian 150 meter di atas dasar lembah. Mereka memakai berbagai alat pahat, bahkan mereka menggunakan dinamit untuk menciptakan wajah-wajah presiden yang tingginya setara dengan gedung bertingkat 5. Proyek tersebut selesai dalam waktu 14 tahun. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan sebagaimana Borglum telah berhasil mentransformasi Bukit Batu menjadi mahakarya yang indah dan menakjubkan. Demikian juga kuasa kebangkitan Yesus sanggup mentransformasi dan mengubah kehidupan kita menjadi duta-duta Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 15 berkata, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan tentang Dia jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya jejak langkah mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera dan membawa kabar tentang kebaikannya. Memang tidak semua kita terpanggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu atau disebut sebagai full timer.
namun kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera, kita bisa memberitakan tentang kebaikan Yesus yang sudah bangkit. Saudara bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus yang telah bangkit ini kepada orang lain melalui sosial media, melalui IG, melalui WA, melalui FB, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Bagikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus ini melalui Everyday with Jesus. Jadilah penjala manusia, jadilah pembawa kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa kebangkitan-Mu yang sudah mengubah hidup kami, mentransformasi kami sehingga kami hidup bukan lagi untuk diri kami, tetapi kami hidup untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah dikuburkan, bahkan Engkau yang sudah dibangkitkan untuk kemenangan kami. Kami hidup untuk memberitakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Dunia memerlukan Engkau, dunia perlu juru selamat. Oleh karena itu Tuhan, pakailah setiap kami untuk memberitakan kabar baik, menjadi penjala manusia, menjadi pembawa kabar baik. Bagi semua orang yang belum percaya kepadamu, sehingga mereka diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus yang sudah bangkit, Engkau yang menjawab doa kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Kaberlukan